2, Hey ho Pop Gengs, 3. Sobat Sabun, gimana kabarnya? Masih pakai sabun batang atau udah upgrade pakai sabun cair? Well, berhubung lagi PPKM, kalian pasti banyak ngabisin waktu di kamar mandi nih. Atau mungkin rela-relain begadang nunggu orang rumah pada tidur demi bisa quality time di handphone atau laptop sambil pasang handsfree. Well, buat tambahan stok ngisi kegabutan kamu selama PPKM, kali ini aku mau bagiin alur film yang kayaknya bakal bikin sabun kamu cepet kurang nih. So, biar gak lama langsung aja sediain tisu karena Obsession bakal dimulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1, let's go! Ini adalah kisah tentang Sonny yang diperanin sama Mekhi Phifer. Seorang pemuda rantau yang pergi ke kota karena dapat kerjaan jadi montir di sebuah bengkel. Cuman ternyata pas nyampe di sana, posisi montir yang doi lamar udah dikasih ke orang karena dirinya telat datang. Jadi nih Sonny terpaksa tidur di jalan. Karena selain gak punya uang lagi, satu-satunya harapan buat bekerja udah lenyap tak bersisa. Untungnya nih sewaktu tidur di bangku taman, doi gak sengaja nolongin opa-opa bernama George Good yang diperanin nama aktor senior Brad Dourif, melawan rampok yang ingin menjarah mobil punya George. Dan atas pertolongan Sonny, doi akhirnya diberi tawaran buat nginap di tempat si opa. Lalu begitu tahu kalau dirinya baru aja gagal dapat kerjaan, George ngasih tawaran nih buat jadi montir ke Sonny di bengkel traktor miliknya. Cuman ternyata istri George, seorang cewek Rusia yang usianya lebih muda, namanya Larissa, diperanin sama Elika Portnoy, sama sekali gak setuju kalau suaminya biarin orang asing yang baru mereka kenal tinggal gitu aja dan kerja bareng sama mereka. Cuman si George beralasan kalau Sonny sendiri gak pernah lihat dirinya sebagai orang asing. Sewaktu mau nolongin pas ada rampok, jadi akhirnya Larissa luluh juga dengan permintaan suaminya dan biarin Sonny tinggal di salah satu gudang punya mereka. Tuh, makanya gengs, kalau nolong orang gak usah pamrih. Tanpa diminta pasti ada kok imbalan yang bakal dikasih semesta dari perbuatan kita, entah itu sekarang atau nanti. Ya, walaupun doi sebenarnya gak begitu nyaman, karena Sonny ini meskipun kerjanya lumayan bagus sebagai montir, tapi kelakuannya itu loh, selalu liatin Larissa kayak mangsa buruan yang pengen diterkam. Pandangan Sonny selalu menjelajah ke seluruh tubuh Larissa. Dan itu bikin doi jadi gak nyaman. Makanya si Sonny sempat ditegur untuk benerin attitude-nya. Tuh gengs, benerin attitude yang udah masuk kategori kurang ajar. You have to stop looking at me the way you do. Cuman ya, bukannya memperbaiki diri setelah ditegur, Sonny malah ngelunjak. Sewaktu mereka habis makan malam bareng nih, dan George minta ditemenin minum di ruang tamu, rupanya Sonny ambil kesempatan buat grepe-grepe Larissa di dapur pas disuruh George ngambil es batu. Sayangnya Larissa gak bisa ngelaporin itu karena khawatir kalau suaminya gak bakal percaya soal kelakuan anak buahnya yang udah dianggap kayak anaknya sendiri. George emang udah tua banget sih dan kebetulan emang pernah punya anak dan istri sebelumnya. Terus kalau ditaksir umur anaknya emang sepantaran sama Sonny. Cuman siapa sangka kalau ternyata perlakuan baik George itu malah dimanfaatin sama karyawannya itu. Berhubung Sonny tahu kalau George sudah lama nyari karburator buat mobil sport yang dia umpetin di garasi sebagai hadiah buat sang istri, Sonny gunain itu sebagai bagian dari rencana dengan nyariin karburator yang dimaksud di situs online. Terus begitu nemu, Sonny sengaja milih penjual yang lokasinya agak jauhan, supaya nih dirinya ada kesempatan beberapa jam buat ngedeketin Larissa. Dan bener aja, begitu George dapat info soal karburator yang dia cari, hasratnya sebagai mantan montir di kejuaraan mobil sport segera bangkit. Jadi tanpa fafifu, doi langsung cus ke penjual karbo yang dimaksud sama Sonny. Sedangkan si Sonny sesuai rencananya sengaja ngajak Larissa ke bengkel begitu George pergi dan manfaatin kesempatan itu. Iya, buat nyergap istri majikannya yang ternyata gak melawan sama sekali. Meski tangan Sonny penuh oli yang bikin seluruh badannya kotor dan mesti mandi berjam-jam setelah mantep-mantep dengan karyawan suaminya itu. Mungkin doi gak melawan karena emang udah lama gak dapat jatah kali ya.
Jadi sekalian aja sambil menyelam nyusuin. Lagian George sendiri sama sekali nggak curiga kok kalau istri dan karyawannya menjalin hubungan gelap sewaktu dirinya nggak di rumah. Makanya nih pas pulang beli karbu, doi dengan polosnya langsung ngajak Larissa ke bengkel buat nunjukin mobil sport yang sejak lama emang pengen dia kadoin ke istri. Yang mana sempat bikin Larissa sama Sonny sempat adu mulut soal hubungan gelap mereka. Karena istri George itu kayaknya kelihatan banget perubahan sikapnya ke karyawan sang suami. Cuman setelah debat kayak gitu, ya malamnya mereka ambil kesempatan lagi buat main serong. Setelah bikin George mabuk berat dan curhat sana-sini soal pernikahan pertamanya. Dan parahnya ya gengs, mereka ngelakuin itu di kamar. Sedangkan George dibiarin tidur di ruang tamu. Makanya pas keesokan harinya, Sonny diajakin ke suatu tempat sama bosnya. Doi langsung tegang banget dong, karena ngira dirinya udah ketahuan dan hampir aja keceplosan soal hubungan gelapnya dengan Larissa. Untung pas George ngomong, ternyata alasan Sonny diajak ke tanah lapang yang luas banget itu bukan buat ditanya soal Larissa, tapi dimintai pendapat soal rencana George buat bangun sebuah taman otomotif di atas tanah yang luas banget. Dan ternyata udah dia beli. Tentu aja pas ditanya kayak gitu, Sonny cuma bisa muja-muja aja, selayaknya karyawan di depan bos. Baru dah tuh pasti bos udah nggak ada, Doi akhirnya kesana bareng Larissa dan cerita soal rencana George buat bangun taman otomotif, yang ternyata belum dikasih tahu ke sang istri. Lalu begitu tahu soal itu dari Sonny, respon Doi sungguh di luar dugaan. Bukannya tersanjung pas dengar soal mimpi sang suami yang bakal dihadiahin ke dirinya, Larissa malah deklarasi soal rencananya nyingkirin sang suami supaya Doi bisa ambil alih semua harta George untuk dirinya sendiri. Cuman begitu dengar soal ini, ternyata Sonny sama sekali gak setuju. Bahkan nih meski udah disogok dengan mantap-mantap sama Larissa, Doi tetap gak sepakat kalau dalam rencana mereka sampai harus ada pembunuhan. Itu cuma awalnya doang sih. Soalnya keesokan harinya, setelah George cerita sendiri soal rencananya ke Larissa, terus buat nunjukin rasa senangnya sebagai sang istri, sang suami akhirnya diservis deh tuh. Dan tanpa sengaja dilihat sama Sonny, yang ternyata terprovokasi sampai akhirnya mau sepakat dengan Larissa soal rencana pembunuhan setelah diberi jatah malam pas George tidur. Wah, parah ya orang dua ini. Udah ditolongin bukannya jadi tambah baik, malah jadi dajal. Emang ya kita tuh gak boleh gampang percaya sama orang, seinosen apapun penampilannya. Kayak si Sonny yang setelah kejadian itu beberapa hari kemudian sempat izin pulkam ke Pak Bos, tapi taunya singgah di losmen, di mana dirinya dan Larissa janjian buat ketemu dan nyusun rencana. Ya, mereka sempat mantap-mantap dulu sih sebelum akhirnya debat soal metode yang pas buat nyingkirin si George, mau pakai yang modelnya perampokan atau kecelakaan. Dan mereka akhirnya milih yang metode kecelakaan, gengs. Dimana Sonny ngajak George ke bawah traktor dan Larissa jatuhin tuas yang nahan traktor itu supaya jatuh nimpah suaminya. Cuman rencana ini hampir gatot. Soalnya begitu Sonny nyuruh Larissa ninggalin rumah supaya gak dicurigain sebagai pelaku juga, Doski malah bikin satu masalah besar. Karena nih sepatu yang Doi pakai waktu nyingkirin suami rupanya dibuang ke pinggir jalan saking paniknya. Selain itu ada kecelakaan juga dalam rencana mereka. Karena traktor yang harusnya cuma nimpa si George ternyata nimpa tangan Sonny juga. Untungnya hal itu malah jadi alibi yang bagus buat ceritain drama kecelakaan pas polisi datang. Apalagi begitu Larissa ditelepon buat balik ke rumah karena kematian suaminya, yang mana sebenarnya Doi udah tahu. Akting sedihnya itu meyakinkan banget, sampai aku aja ngeri liatnya. Meski begitu gak semua polisi percaya sih dengan akting sedih dari sang istri. Salah satu detektif bernama Crawford misalnya curiga dengan Larissa yang pas datang ke rumah. Makanya itu sepatu bowling yang kucel banget, sementara dandanannya mewah. Jadinya kan kelihatan aneh. Seolah ada keadaan yang desak buat buruan ganti alas kaki. Makanya begitu sampai di kantor, Doi tanpa mikir panjang langsung merintahin pasukan buat nyisir semua jalan yang pernah dilewatin sama Larissa. Yang sayangnya berakhir sia-sia, sebab ternyata Larissa dan Sonny udah nemu sepatu yang dibuang itu lebih dulu. Dan langsung dibakar pas ketemu, jadi bisa dibilang mereka ini bakal aman untuk sementara waktu. Sementara doang sih, soalnya detektif Crawford ternyata belum nyerah.
dan diam-diam ngawasin gerak-gerik mereka dari jauh. Makanya Sonny dan Larissa sepakat buat saling menjauh dulu selama beberapa hari ke depan. Tapi karena gak bisa nahan diri, suatu malam mereka kelepasan mantep-mantep. Lalu di waktu bersamaan, sebuah telepon datang dari kantor polisi, di mana isinya adalah panggilan investigasi buat Sonny. Nah, karena gak mau dicurigain, terpaksa panggilan itu harus dipenuhin dong. Tanpa tahu kalau panggilan itu sekedar buat ngalihin perhatian, supaya Crawford dan rekannya bisa diam-diam masuk ke rumah mereka buat ngumpulin bukti yang nantinya dipakai buat nyudutin Sonny saat interogasi. Sayangnya bukti-bukti yang dikumpulin sama Crawford ini sama sekali gak ada artinya, karena gak lebih hanya dari sebuah spekulasi. Dan tentunya gak cocok buat disebut sebagai bukti. Makanya Sonny tetap bisa melenggang bebas tanpa satupun tuduhan yang memberatkan. Meski begitu ternyata ada juga tebakan detektif Crawford yang akurat. Misalnya, soal traktor yang sebenarnya nimpa George sebanyak 2 kali. Dalam kilas balik diperlihatkan kalau kejadiannya emang kayak gitu. Makanya pas Sonny cerita ke Larissa, doi jadi panik banget. Apalagi di saat bersamaan dirinya lagi hamil. Dan keesokan harinya dapat giliran buat diinterogasi. Hal itu praktis bikin Sonny jadi tegang campur senang. Tegang karena takut Larissa masuk penjara. Senang karena doi bakal punya anak. Makanya setelah mantep-mantep di malam sebelumnya, Sonny akhirnya mutusin buat ngaku sebagai satu-satunya pelaku ke polisi. Terus tinggalin surat buat Larissa supaya pergi ke tempat yang jauh demi besarin anak mereka seorang diri. Karena Sonny untuk tindakannya harus diganjar hukuman mati. Waduh, yang bikin mereka gak bisa ketemu lagi, Hicks. Dari situ waktu pun berlalu, dan Sonny tampak semakin tua seiring mendekatnya hari eksekusi. Begitupun dengan anaknya dan Larissa. Tumbuh semakin besar berdasarkan foto-foto dari surat yang masuk, itu tentu saja bikin Sonny senang meski hidupnya bakal berakhir. Tapi yang dia nggak tahu, sebenarnya anak yang disurat bukan anaknya, tapi anak dari karyawan Larissa di taman otomotif. Yap, Larissa emang gak pernah hamil, gengs. Semua itu cuma akal-akalan supaya Sonny punya alasan buat ngorbanin diri. Tujuannya ya jelas, supaya Larissa gak perlu lagi bagi harta warisan dari George dengan siapapun. Karena orang yang bantuin doi buat nyikirin suaminya, udah terang bakal gak ada lagi dalam beberapa hari ke depan. Ya, pada akhirnya baik George maupun Sonny, dua lelaki ini sama sekali gak dapat apapun selain ngasih pengorbanan yang sia-sia. Sedangkan Larissa, seperti yang kamu lihat, sudah tentu berjaya dari jeripaya para cowok yang tergila-gila padanya. Well, bisa dibilang film ini banyak bahas soal konsep karma. Karma baik seperti didapetin sama Sonny pas awal film, sama karma buruk yang didapetin sama doi juga pas akhir film. Tapi Larissa kok gak dapat karma ya, mungkin nanti deh. So, sebagai kesimpulan, film rilisan tahun 2019 arahan Goran Dukic dan diproduksi sama Samuel Goldwyn Films ini sebenarnya lumayan mind-blowing sih untuk ukuran film misteri. Soalnya ada banyak plot bercabang yang bisa bikin kita terperangah. Cuman ya sayang banget karena selipan adegan ranjangnya ya terlalu lebay dan akhirnya jadi ganggu buat fokus ke cerita kan? Ya, meskipun begitu, film ini tetap masuk daftar rekomendasi lah buat kalian semua pecinta sabun dimanapun kalian berada.